Di dalam agama Buddha dikenal sebagai macam simbol, bahkan simbol-simbol yang terdapat di dalam suatu aliran agama Buddha dapat berbeda dengan simbol-simbol yang terdapat pada aliran yang lainnya. Simbol-simbol ini melambangkan dan mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Sang Buddha, Guru Agung junjungan kita, selain sebagai perlambangan atas ajaran-ajaran Sang Buddha. Simbol-simbol tersebut juga digunakan untuk mempresentasikan Sang Buddha sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita sebagai wujud penghormatan umat Buddha kepada Sang Buddha yang telah mengajarkan Dharma. Simbol-simbol di dalam agama Buddha dapat dibedakan atas beberapa bagian menurut jenis bentuk dan kegunaannya. Jejak kaki Sang Buddha atau Siripada atau Buddha pada. Jejak kaki Sang Buddha ini sangat dihargai di seluruh negara Buddhis. Secara garis besar, jejak kaki yang sangat skematis ini memperlihatkan seluruh jari kaki yang sama panjang dan terpahat di atas batu. Biasanya, jejak kaki ini memperlihatkan tanda-tanda baik. Itu Dharma Cakra atau cakra di tengah telapak kaki maupun menunjukkan 32, 108, 132 dari tanda-tanda istimewa Sang Buddha. Jejak kaki Sang Buddha ini digunakan sebagai perlambangan atas diri Sang Buddha sebelum perlambangan Sang Buddha dalam bentuk patung manusia atau Buddha rupang dibuat. Swastika berasal dari bahasa Sanskerta su yang artinya menjadi dan ka sebagai akhiran. Jadi swastika memiliki arti keadaan menuju baik. Swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang keempat lengan yang sama. Ujung setiap lengannya ke arah kanan. Terkadang beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Swastika merupakan simbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi ajaran agama Buddha, swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga mempresentasikan jejak kaki Sang Buddha atau Buddha pada. Swastika kerap kali digunakan sebagai tanda atau ikon dalam sebuah teks Buddhis. Di Republik Rakyat Cina dan di Jepang, swastika digambarkan sebagai simbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Saat ini swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung Sang Buddha dan wihara-wihara dalam ajaran agama Buddha aliran Tibet. Swastika juga digunakan sebagai dasar dalam pola pakaian. Bunga teratai, Padma atau lotus. Bunga teratai merupakan simbol dari kemurnian dan kelahiran yang mulia, sebagaimana ia tidak tercemar oleh endapan-endapan lumpur di mana ia tumbuh. Mereka yang telah mengikuti ajaran Sang Buddha diharapkan dapat menjadi sebagai teratai ini, tetap murni, tetap dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan godaan. Bunga teratai biasanya dibedakan menurut warna dan jenis sebagai berikut. Ada 5. 1. Teratai putih atau pundarika. Melambangkan sifat bodhi, keadaan di mana kesadaran dan perasaan telah tercerahkan atau mencapai kesempurnaan. Biasanya memiliki 8 kelopak daun yang melambangkan jalan mulia berunsur 8. Yang kedua, teratai merah atau kamala. Melambangkan sifat alami atau dasar dari perasaan atau mentalitas manusia, yakni cinta kasih universal, welas asih, dan semangat dan kualitas hati lainnya. Yang ketiga, teratai biru atau utpala merupakan simbol kemenangan atas bentuk perasaan, memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Biasanya dipresentasikan sebagai teratai yang sedang mekar dan pusatnya tidak pernah dilihat atau terlihat. Yang keempat, teratai merah jambu atau Padma. Ini adalah teratai yang mulia. Umumnya digunakan untuk merefleksikan makhluk tertinggi. Ini adalah teratai Sang Buddha. 5. Teratai ungu atau Indiwira. Ini adalah teratai yang misterius.
digunakan hanya oleh beberapa aliran dalam merefleksikan ajaran rahasia Sang Buddha. Roda Dhamma atau Dharma Cakra. Ketika kita mengendarai sebuah mobil, roda-rodanya akan terus berputar hingga sampai di tempat tujuannya. Begitu pula dengan roda Dhamma. Semenjak Sang Buddha membabarkan kebenaran atau Dhamma untuk pertama kalinya, Dhamma akan terus-menerus menyebar ke seluruh dunia hingga semua makhluk terbebas dari duka. Rodi Dhamma merupakan simbol dari perputaran ajaran Sang Buddha yang terus berlanjut demi kebahagiaan semua makhluk. Selain itu, roda Dhamma juga dilambangkan sebagai senjata yang dapat menghancurkan ketidaktahuan dan kegelapan batin dalam diri manusia. Simbol ini juga menggambarkan khotbah Sang Buddha yang pertama kalinya di Taman Rusal Sipatana, Sarnath, India. Pohon Bodhi. Pohon merupakan simbol umum yang lazim digunakan untuk menggambarkan alam. Selama berabad-abad, perpohonan telah menyediakan naungan dan perlindungan bagi manusia maupun binatang. Pohon Bodhi adalah tempat naungan Sang Petapa Gautama. Ketika beliau mencapai penerangan sempurna menjadi Sang Buddha, saat ini pohon Bodhi dihormati sebagai pencerminan keagungan dan kebijaksanaan Sang Buddha. Pohon Bodhi ini juga dilambangkan sebagai pohon kehidupan. Menghormat para pohon Bodhi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa penghormatan dan syukur kita umat Buddha dan atas kebijaksanaan dan ajaran yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha.